Makan bebek yang berlemak kayak gini nggak perlu worry guys, karena ini tuh nggak digoreng. Nah, ini kan kelihatan Kak tanpa minyak bebek sama ayamnya. Untuk sambelnya ini juga tanpa minyak Kak. Sampai kondimennya pun gak digoreng. Kalian pasti kaget karena Mimin tuh lagi ada di Bebek Goreng Haji Slamet by Waroeng. Sekarang mereka tuh ngeluarin menu baru guys, bebek dan ayam kukus. Permisi, untuk pesanannya semuanya ini dikukus ya Kak, tidak digoreng. Tempe, tahunya, ayam nggak digoreng semua Kak, dikukus jadi tanpa minyak ini. Lebih sehat ya ini mas. Iya, lebih sehat. Mimin pesan satu paket udah selengkap ini sama minum juga. Ini bebek kukusnya guys. Lembut banget kan? Wah ternyata kalau dikukus bebeknya tuh jadi lebih juicy dan lembut. Ini makan pakai sambal bawang yang tanpa minyak. Karena ini tanpa minyak, jadi sambalnya tuh lebih pedes. Bisa upgrade sambal juga loh guys. Ini Mimin upgrade sambal pecah dimakan pakai bebek kukus yang dada. Bumbu gurihnya tuh ngeresep banget. BTW ini sambalnya pedes juga guys. Sekarang ayam kukusnya guys, pahanya doang segede ini loh. Tambahin sambal korek guys. Jujur ini gede banget ayamnya. Kalau dikukus kayak gini kan proteinnya lebih maksimal guys. Dan cita rasa gurih khas bebek goreng Haji Slametnya tuh juga nggak hilang. Makannya pun juga tetap enak guys. Ada lalapan, terus tempe dan tahunya ini juga dikukus, tapi beneran tetap enak. Buat yang anti sama goreng-gorengan, menu ini penyelamat banget sih. Ini yang dada ayam guys, lihat tuh, lembut banget kan dagingnya. Belum lagi kulitnya, berlemak, juicy. Baru kali ini Mimin suka sama makanan yang dikukus. Beneran seenak itu. Buat kalian yang penasaran, cus langsung samperin Bebek Goreng Haji Slamet by Waroeng. Demi dapetin nasi Madura ini, Mimin harus belusukan ke daerah Pabean, ngelewatin orang-orang yang lagi tidur ini. Amit sewu. Kalau kesini kalian pasti lihat pemandangan orang Madura jualan lagi warawiri. Nah, Mimin tuh bela-belain ke nasi Madura Bumoa ini loh guys. Walaupun lokasinya nyempil, tapi banyak banget yang suka nasi Madura Bumoa. Warungnya sederhana banget ya. Namanya juga nasi Madura, isinya ada iwak tongkol, telur dadar, babat, dan peyek udang. Terus sambelnya pakai sambal pencit. Harganya cuma 14.000 aja guys. Tipe Madura banget kan, makanannya enak tapi harganya nggak mahal. Nasi sama sambal pencitnya doang udah enak banget guys. Tongkolnya juga fresh, gak bikin gatel. Nih babatnya nggak amis dan nggak bau dong walaupun hitam. Rasanya dominan gurih, pedes, dan ada asam dari pencitnya. Nikmat banget. Mimin juga suka sama peyek udangnya. Udangnya banyak dan keras banget guys. Ini sih wajib kalian samperin ya. Di tahun 2025 ini masih ada loh orang yang anti LPG. Masaknya masih pakai kayu bakar. Terus bentuk dapurnya pun kayak pawon tradisional Jawa. Yang masak semuanya mbah-mbah dan suasananya tuh deso banget. Mimin tuh lagi kabur dari perkotaan yang riweuh. Terus ketemu warung di Salatiga ini nih, namanya Warung Buya Mini. Warungnya tuh legend banget dari 80-an. Dan kalau kesini tuh kayak dibawa ke tahun 80-an beneran guys. Soalnya masakan dan dapurnya tuh bener-bener kuno banget. Semuanya masih pakai kayu bakar dan anti kompor LPG loh di sini. Terus masakannya udah pasti tradisional Jawa Tengah. Cobain dulu mangut kepala manyung. Kuahnya bersantan dan kepala manyungnya ini diasap dulu ya. Jadi rasanya tuh gurih, pedes, dan ikannya smoky. Ikan manyung tuh semakin gede semakin enak guys. Apalagi pas bagian kepalanya, nikmat. Kalau di Warung Buya Mini kepala manyungnya bener-bener gak amis ya guys, fresh banget. Ya ampun, kangen Mimin jadi terobati. Bestseller di sini tuh ya sop iganya ini nih. Iganya gede pol, empuk. Pokoknya semua masakan di sini bener-bener berasa spesial. Rasanya juga lebih enak karena masaknya masih pakai kayu bakar. Kalian wajib mampir pokoknya. Ibu-ibu strong banget yang grojok daging sepanci gede sendirian. Dan ternyata ibu-ibu ini tuh lagi bikin soto daging guys. Nih soto kebanggaan warga Malang, soto Pak Amir. Ini tuh dinobatin jadi soto khas Malang ya guys, karena cuma di Malang aja soto daging yang stylenya kayak gini. Namanya Pak Amir, tapi yang jual kenapa ibu-ibu semua ya? Anyway, sebenarnya itu soto daging, tapi bisa request campur lemak kalau kalian mau. Dan sotonya ini jadul banget ya guys. Lihat aja tuh pancinya, dan masaknya juga masih pakai arang kayak orang zaman dulu. Yang bedain dari soto Madura, kalau soto Malang tuh pakai kecambah mentah dan daun bawang, bukan daun seledri. Potongan dagingnya guys gede-gede, dan karena ini pakai koyak kelapa, jadi kuahnya tuh makin gurih. Tambahin sambal dan jeruk nipis ya. BTW sotonya ini awet banget guys panasnya, jadi pedes campur panas, mantep banget. Apalagi di dalamnya tuh ada kecambah yang gendut-gendut dan kres-kres, enak banget guys. Dari Mimin kecil sampai sekarang soto Pak Amir nggak pernah berubah ya rasanya. Legenda soto Malang nih bos. Kalau kalian lagi main ke Malang, jangan lupa cobain soto Pak Amir. Guys,
kue Mimin lucu banget ya, tembem gitu. Kalian tahu nggak ini kue apa? Mimin kasih tahu kalau ada kue tradisional namanya apang pela. Ini tuh kue khas Bugis gitu. Mereka ini bikinnya dadakan ya, dikukusnya juga langsung di tempat. Jadi pas kita terima, apangnya masih dalam keadaan panas. Kalau orang Jawa sih nyebutnya ya kue apem. Tapi serius deh, ini tuh beda banget karena bentuknya bergaris gitu di tengah. Unik. Setelah dikukus jadinya tuh ngembang dan tembem gitu loh guys. Gak pernah Mimin segemes ini sama bentuk kue. Seporsi ini harganya cuma 10.000 aja guys. Ayo siapa yang mau kue tembem masih anget-anget, super gemoy, empuk banget teksturnya ya. Dan ada rasa gula jawanya gitu. Makanya kayak gini guys, ditaburin kelapa parut di tengah-tengah, dijepit terus dimakan deh. Cocok banget deh dipakein kelapa parut, jadi lebih gurih kue apangnya. Nih Mimin belah ya, teksturnya tuh bener-bener sesoft itu guys. Kalian yang penasaran sama kue tembem ini bisa kalian temuin di pinggir jalan Karangploso ya. Yuk cobain. Diajarin bikin sambal malah kayak diajarin debus guys. Walaupun gak bisa masak tapi seru juga loh bikin sambal bakar kayak gini. Terus lauk-lauknya digorengin sambil bikin sambal bakarnya. Tujuan sambalnya tuh dibakar dulu ya biar ada rasa smokinya gitu guys. Setelah digoreng terus dimasak lagi tuh bareng sambalnya yang udah dibakar. Emang ribet tapi percayalah ini enak banget. Ini tuh cobek bakar ABG sambal bakar andalan Mimin. Udah dipasang banner di depan, promo 17.000. Udah bisa makan sambal bakar. Tempatnya tuh rindang, adem, terus kita bisa lihat kebun di sana guys. Makanya sambil lihat view Kota Batu yang syahdu. Nah di sini tuh nasinya ambil sendiri guys, yang banyak gak apa-apa. Cuma nambah 5.000 doang kok, udah free refill sepuasnya. Nih yang promo 17.000 udah dapat sebanyak ini. Ada ayam goreng, tempe, tahu, terong, plus sambal bakar dan udah termasuk nasi yang udah free refill. Nggak tahu kenapa sambal mereka ini tuh selalu pedes nampol dan smokinya tuh dapet banget. Karena bakarnya tadi sampai api tinggi. Sambal bakarnya tuh ada yang gami sambal bawang dan gami sambal ijo. Udah gitu lauknya tuh nggak cuma itu aja, bahkan sampai ada belut. Percaya deh sama Mimin, sambal gami di sini tuh jos, enak pol. Bebeknya nih gede banget, empuk langsung protol tuh tulangnya, lembut dan salut sih. Ini nggak ada bau perengus. Karena Mimin suka lele, jadi Mimin pesen juga tuh. Lelenya crispy, gurih. Wah cocok nih kalau dimakan bareng gami petenya. Disajiinnya pun dalam keadaan cobeknya juga masih panas. Pokoknya pas pulang pasti dalam keadaan wedangen tangan kalian. Buat ngemil-ngemil bisa pesen cireng bumbu rujak. Makan rame-rame jadi lebih seru. Mumpung banyak tanggal merah, yuk liburan ke Batu. Dan makannya harus di cobek bakar ABG ya. Makan daging babi doang mah udah biasa, normal aja itu guys. Tambahin sambal darah babi. Tapi kalau makannya pakai darah babi, itu udah termasuk pecinta babi garis keras kayak Mimi. Ini tuh makanan terenak di dunia guys, beneran deh. Babi favorit Mimi nih, BPK Saksang Goyang Lidah. Ternyata ada cabang di Gading Serpong dan ada cabang juga di Alam Sutra. Wah tambah melejit aja nih Sagoli. Definisi babi adalah kunci kesuksesan ya. Kalau di Sagoli kalian tuh bisa lihat babinya dipanggang langsung. Dan menurut Mimin BPK di sini tuh masih belum ada yang ngalahin cita rasanya ya. Bener-bener otentik, paten kali pokoknya guys. Apalagi makannya tuh pakai sambal darah babinya. Gak ada kata jijik guys, justru malah makin nikmat, enak banget. Babinya tuh juga tipe yang banyak lemak karena semua babinya aja didatengin langsung dari Medan. Babi gorengnya crispy, juicy, makin paten ditambahin sambal darah dan sambal andaliman. Makasih ya Tuhan sudah menciptakan babi seenak ini. Pastinya Mimin pesen Saksang ya. Ada yang gak pakai darah guys, buat kalian yang gak doyan. Kalau Mimin sih sikat aja dua-duanya. Surgawi bener rasanya. Nih iga babinya guys, jumbo banget. Dagingnya lembut, tebal, dan bumbu bakarannya ngeresep sampai ke dalam. Kalau yang ini bukan babi guys, tapi gak kalah enak. Terong bakar, manis, gurih, enak banget. Kalau kalian ngidam babi sedarah-darahnya, wajib nih nyamperin BPK Sagoli yang ada di Gading Serpong. Modal 130 ribuan, kalian bisa ngerampok daging sepuasnya di sini. Bukan daging sembarangan ini guys, all you can eat daging premium. Ini tuh all you can eat tuh rame guys. Tuh lihat deh di belakang Mimin ini orang yang waiting nih. Tiap lewat Araso ini emang gak pernah sepi, terpampang nyata tuh halal MUI. Ini lokasinya di lantai 2 ya, tempatnya gede banget. Semua sectionnya selalu penuh, mulai daging-daging premium, ada yang dibumbuin juga. Dan menurut Mimin ya, all you can eat di Araso ini jadi yang terbaik
unik tahun ini. Sayurannya lengkap, fresh, side dishnya Korean food sampai pasta guys. Kimchi dan muji ada. Harganya tuh cuman 118.000 buat anak-anak dan 180 ribuan buat orang dewasa. Pastinya harga segitu tuh udah termasuk hotpot loh. Daging buat hotpotnya aja juga dibedain. Gila, Araso emang niat banget ya. Mimin paling suka yang kuah tom yumnya ini, seger banget dan pastinya dagingnya tuh lembut. Buat grill Mimin kalap guys, ambil dagingnya sebanyak ini. Slicing beefnya tuh juga yang tebel-tebel gitu, bukan yang tipis. Kalian lihat sendiri deh betapa premium dagingnya. Terus kalau saus di Araso itu kan banyak, kalian bisa racik-racik sesuai selera. Parah guys, dagingnya tuh empuk, lembut. Duh, kira-kira mereka untung gak sih? Kalau nanti pegawainya nawarin jadi member, mending kalian join deh, karena nanti dikasih free menu member. Kayak Mimin nih pilih mozzarella beef roll. Kirain mozzarellanya seadanya gitu, gak taunya guys, ini tuh molor banget, tebel. Kenapa yang enak-enak mesti di Bandung sih? Astaga, daripada Aice yang mahal-mahal, mending kesini gak sih? Ini ya saking lengkapnya, sampai nasinya tuh bisa dijadiin jumokbap. Terus ada kimbap, Korean fried chicken, sampai ada goreng-gorengan khas Jepang gitu guys. Mimin kasih nilai 100/10 buat mereka. Kalau lagi liburan ke Bandung, Araso wajib sih masuk list kalian. Ada nasi goreng disiram kuah, pisang goreng dipakein sambal, sampai bikin roti menjulang tinggi kayak gini. Aneh-aneh banget guys makanan di sini. Sekarang ada loh Kopitiam khas Tarakan Kalimantan, namanya Taka Kopitiam. Dilihat dari tempatnya sih nyaman, luas dan rindang, cocok buat referensi bukber gak sih? Develop menunya nggak main-main guys, dibikin seotentik mungkin. Setiap masakan dibikin dadakan satu persatu dan live cooking, jadi kita bisa lihat dari luar. Selama keliling Kopitiam yang ada di Indonesia, cuma di Taka Kopitiam yang budaya Melayunya tuh kental banget guys. Dilihat dari rempah-rempah masakannya yang bener-bener ori dari Semenanjung Melayu. Yang fenomenal tuh roti tisu yang dibikin menjulang tinggi kayak gini guys. Coba deh kira-kira ini berapa senti ya sampai Mimin makannya harus berdiri. Rotinya tuh crunchy banget dan dia ada manis legitnya dari SKM coklat. Serius guys, ini enak banget. Untuk masakannya ada nasi goreng Taka yang dipakein kuah. Rempahnya ini kuat dan smoky banget, dan karena tadi dipakein kuah jadi rasanya lebih balance. Porsinya juga gede guys, jadi bisa buat makan tengah alias sharing. Sampai jatuh tuh rotinya. Terus kue tiaunya ini juga mantep banget guys. Isinya ada bakso-baksoan, udang, telur, dan ayam goreng tepung segede ini loh. Bener-bener puas banget. Mereka juga ada menu nasi kari ayam chop. Taste-nya tuh mirip banget kayak nasi kandar yang ada di Malaysia guys. Seumur hidup Mimin baru pertama kali cobain pisang goreng pakai sambal, dan gak disangka-sangka ternyata nyambung banget rasanya. Terus kalian juga wajib cobain dimsum di sini guys. Berdaging banget dan chili oilnya ini pedes mantep. Minumannya pun khas Melayu banget. Ada Milo Malaysia dan ada Nestum juga guys. Wah, buruan sih agendain bukber di Taka Kopitiam. Jangan makan ini kalau nggak mau gigi kalian item-item kayak gini. Tapi ini tuh bergizi banget loh. Untuk dapetin makanan penuh gizi tadi, lokasinya tuh nyempil di Pasar Moi guys. Ingat-ingat ya, namanya tuh Foyo. Oh ya, pas banget ternyata mereka ada promo buy one get one, bebas pilih lagi mau yogurt yang mana aja. Iya, karena frozen yogurt mereka tuh banyak banget variannya. Mereka ini ngerti banget loh, saking banyak rasanya kita sampai bisa cobain testernya dulu guys. Wah, ini sih Mimin manfaatin sebaik-baiknya ya. Lumayan guys, frozen yogurt di sini tuh malah menurut Mimin lebih enak sih daripada yang terkenal itu. Gak cuman enak ya, di sini tuh juga rendah kalori guys, jadi lebih sehat. Ini sih definisi makan ice cream tapi versi sehat. Nah, kalian bisa mix and match frozen yogurtnya dengan macam-macam topping. Satu cup ini bisa mix 2 rasa atau 3 rasa ya. Karena tadi buy one get one, jadi Mimin beli 1 dapat 2 deh. Wah, ini sih mantep banget guys. Yang ini mix berry, rasanya tuh fruity banget dan manisnya nggak terlalu, berasa sehat gitu. Yang ini kesukaan Mimin, charcoal. BTW, kalian tahu nggak sih manfaat yogurt untuk kesehatan tuh banyak banget loh. Menjaga kesehatan tulang dan gigi, rendah lemak, membantu pencernaan, dan menurunkan tekanan darah. Jadi dari bocil sampai lansia pun boleh makan frozen yogurt. Untuk buy one get one selain gratis frozen yogurt, bisa juga dapat gratis roti-roti di Mini Bites Bakehouse. Nah, kalau pilihnya Mini Bites Bakehouse, rotinya dapat 2 biji guys. Worth it banget kan? Udah deh, langsung aja ganti langganan yogurt kalian ke Foyo.